Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amaliah dengan NIM 11911025298 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Tadris IPA 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran mikroba dalam menguraikan pestisida atau herbisida. Pestisida digunakan untuk memberantas hama maupun herbisida dan digunakan pula untuk membersihkan gulma. Pestisida kimia sintetik yang banyak digunakan telah banyak menimbulkan pencemaran. Hal ini karena sifat pestisida sangat tahan terhadap peruraian secara alami atau persisten. Sebagai contoh pestisida yang sangat persisten adalah DDT, dieldrin, dan lain-lain. Dr. Slamet Isworo menemukan bakteri pengurai pestisida yang ada di Danau Rawapening, Ambarawa. Setidaknya ada 3 bakteri pendegradasi atau pemecah kandungan pestisida di Rawapening, yakni Oceanobacillus ieheyis, Equibacterium profundus, dan Bacillus formis. Hasil identifikasi secara morfologi, biokimia, dan biologi molekuler menyatakan bahwa ketiga spesies bakteri baru tersebut memiliki kemampuan degradasi yang baik terhadap malathion dan profenofos. Ketiga bakteri ini sanggup mendegradasi pestisida dalam waktu 192 jam. Dan dilaporkan juga ada beberapa contoh bakteri yang dapat menguraikan pestisida lainnya, yaitu seperti Flavobacterium sp, Pseudomonas sp, Agrobacterium sp, dan Arthrobacter sp. Yang pertama yaitu Flavobacterium sp. Flavobacterium sp merupakan bakteri dapat diisolasi dari sejumlah beragam habitat seperti tanah, air, lumpur, tanaman produk makanan seperti ikan, daging, unggas, susu, atau minuman asam laktat. Genus Flavobacterium sp merupakan bakteri yang masuk dalam gram negatif, menghasilkan pigmen kuning membentuk non-endospora. Kebutuhan terhadap oksigen termasuk aerob bersifat non-motil. Flavobacterium sp termasuk famili Acromobacteriaceae, merupakan bakteri patogen oportunistik. Diameter koloni mulai dari 0,2 sampai 2 um. Koloni berwarna kuning tua, habitat pada tanah dan air, bentuk selnya berupa batang, memiliki ciri-ciri pendek, gram negatif dengan membentuk batang yang bergerak menghasilkan pigmen kuning, merah, atau orange, dan juga pengurai protein. Bakteri ini juga termasuk ke dalam gram negatif dengan kebutuhan terhadap oksigen termasuk aerob, bersifat non-motil, oksidasi positif, dan katalase positif. Yang kedua yaitu Pseudomonas sp. Pseudomonas sp merupakan bakteri hidrokarbonoklastik yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Dan Pseudomonas sp merupakan genus bakteri gram negatif yang tergolong dalam kelompok Pseudomonaceae sebanyak 191 spesies. Bakteri Pseudomonas sp memiliki karakteristik seperti berbentuk batang atau kokus, aerob obligat, motil mempunyai flagel polar. Bakteri ini oksidase positif, katalase positif, non-fermenter, dan tumbuh dengan baik pada suhu 4 derajat Celcius atau di bawah 43 derajat Celcius. Pseudomonas sp ini banyak ditemukan pada tanah, tanaman, dan air. Yang ketiga yaitu Arthrobacter sp. Arthrobacter sp adalah genus dari bakteri yang umum ditemukan di dalam tanah. Semua spesies dalam genus ini adalah gram positif aerob obligat yang batang selama pertumbuhan eksponensial dan coci di mereka fase diam. Arthrobacter dapat tumbuh pada kaldu piridon garam mineral.
di mana koloni yang memiliki pusat logam kehijauan diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit. Di bawah mikroskop, Artarobacter muncul sebagai batang saat membelah dengan cepat, dan kokus saat dalam fase diam. Membagi sel sebagai tanda pangkat 2 bentuk V. Karakteristik penting lainnya adalah dapat menggunakan piridin sebagai satu-satunya sumber karbonnya, dan cocinya tahan terhadap pengeringan dan kelaparan. Selanjutnya yaitu cara kerja untuk menguraikan pestisida. Beberapa mikroba, khususnya jamur tanah, mampu menguraikan pestisida menjadi senyawa yang tidak beracun. Seperti dilaporkan oleh Dietz et al., di tanah deltametrin didegradasi oleh mikroba secara aerob. Proses degradasi mulai dengan proses oksidasi gugus nitril atau CN menghasilkan deltametrin amida DCONH2. Selanjutnya, diikuti proses oksidasi menghasilkan deltametrin asam karboksilat DCOOH, kemudian terjadi pemecahan ester. Oksidasi dan mineralisasi menghasilkan CO2. Pada penelitian sebelumnya, konsentrasi deltametrin yang digunakan masih rendah, yaitu berkisar 50 ppm sampai 300 ppm. Dalam penelitian ini, digunakan konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu 500 ppm. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh isolat jamur yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam mendegradasi deltametrin, mengingat penggunaan pestisida deltametrin di kalang petani sudah cukup banyak dan konsentrasinya tidak terkontrol. Dalam penggunaan selanjutnya, isolat jamur akan dicampurkan ke dalam kompos sebagai pupuk organik hayati, sehingga dibutuhkan kemampuan menguraikan lignoselulosa, kemampuan melarutkan senyawa fosfat anorganik, dan kemampuan menghasilkan IAA. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang mikroba yang berperan dalam menguraikan pestisida atau herbisida. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.